Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Aditya Ramadhani, NIM 2023 1102 dari kelas Praktikum Microcontroller TEF, anggota dari kelompok F3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas akhir modul 3 saya. Nah, pada tugas akhir modul 3 ini, saya diutus untuk membuat suatu program yang digunakan untuk mengendalikan dari relay, LED, dan buzzer berdasarkan kondisi pembacaan si sensor ultrasonic. Nah, si program ini memiliki 3 kondisi, di mana kondisi pertama adalah saat jarak terbaca di atas 20 cm, maka LED dan buzzer akan menyala setiap setengah detik atau setiap 500 milisecond. Dan yang kedua adalah saat jarak terbaca di antara 10 cm sampai 20 cm, maka LED dan buzzer akan nyala mati setiap 200 milisecond. Ada pula kondisi yang terakhir adalah kondisi saat pembacaan jarak di antara 0 sampai 10 cm, di mana akan menghasilkan buzzer dan LED yang akan nyala mati setiap 50 milisecond. Atau gampangnya, semakin dekat jaraknya, maka LED dan buzzer akan bertambah juga kecepatan frekuensi mati nyalanya. Nah, pada program akhir ini akan menggunakan beberapa alat dan bahan. Di antaranya yang pasti Arduino Uno R3 sebagai microcontroller, breadboard sebagai papan penyusunan bahan dan alat, jumper untuk menghubungkan komponen-komponen, sensor ultrasonic yang digunakan untuk mendeteksi jarak, relay yang digunakan untuk mengontrol rangkaian dari buzzer dan LED, dan juga yang tentunya buzzer dan LED yang digunakan untuk indikator nyala atau mati suatu rangkaian. Oke, kita lanjutkan ke bagian pemrogramannya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu ke bagian pemrogramannya terlebih dahulu. Oke. Nah, seperti biasa, ada pendeklarasian pin, di mana pada program kali ini saya hanya menggunakan 3 pin. Pin 2 dan 3 sebagai pin untuk ultrasonic, sedangkan pin 13 sebagai pin relay. Pada void setup, untuk program yang akan pertama kali dijalankan adalah serial begin, untuk memulai dari serial monitor, agar kita nantinya dapat mengawasi nilai dari si jarak. Ada pula pendeklarasian pin mode, di mana dari pin relay dan pin trigger akan menjadi output, karena keduanya akan mengirimkan ke kedua pin, bukan keduanya sih, kedua pin tadi akan digunakan untuk mengendalikan dari si ultrasonic dan si relay. Adapun echo pin sebagai input, karena memang pin echo ini akan menerima sinyal dari si ultrasonic, di mana sinyal ini berupa lama dari gelombang ultrasonic akan masuk ke bagian receiver si ultrasonic. Dan pula di sini ditulis detail write bernilai high, artinya kita akan mematikan relay ini di awalnya, sehingga si relay ini tidak akan mati nyala gak jelas saat masih di awal atau saat programnya belum dimulai. Nah, kenapa sih harus high? Karena memang relay yang saya gunakan bersifat low trigger. Pada void loop berupa bagian program yang akan diulang-ulang, akan ada yang pertama ada 3 pin low. Artinya si transmitter dari ultrasonic akan diaktifkan selama 2 mikrosecond. Dimatikan dulu selama 2 mikrosecond. Kemudian akan dinyalakan selama 10 mikrosecond. Hingga akhirnya akan dimatikan kembali. Nah, ada pula variabel waktu tempuh, di mana akan berisikan hasil dari fungsi pulse in, echo pin, high. Artinya, si waktu tempuh ini akan berisi durasi lama sebelum pinco ini menerima pulsa high dari si bagian sensor ultrasonic. Ada pula jarak cm, di mana variabel ini akan berisi hasil dari waktu tempuh dibagi 2 dikali 0,0343. Nah, kenapa sih waktu tempuhnya harus dibagi 2? Karena memang pada dasarnya
gelombang ultrasonik yang diterima oleh si receiver dari ultrasonik adalah hasil dari pantulan gelombang awalnya, sehingga perlu dibagi 2. Ada pula dikali 0,0343, ini adalah satuan kecepatan rambat gelombang ultrasonik pada satuan cm per mikrosecond. Nah, seperti biasa, ini kita menggunakan fungsi serial print dan serial print line untuk menuliskan nilai dari variabel jarak ke monitor, sehingga dapat memudahkan kita untuk melakukan pemantauan nilai dari si jarak. Nah, pula ini percakapan if else ini digunakan untuk menentukan seberapa lama dari si delay on off. Nah, si delay on off ini akhirnya nanti akan mengatur lama dari delay ini. Kita kembali dulu ke bagian ini. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi, kondisi program ini memiliki 3 kondisi. Kondisi pertama adalah saat pembacaan jarak di atas 20 cm. Maka delay on off akan bernilai 500 milisecond atau setengah detik. Ada pula jika jarak yang terbaca di antara 11 sampai 10, maka 11 sampai 20, maka nilai dari delay on off bernilai 200 milisecond atau sekitar 0,2 detik. Ada pula kondisi yang terakhir adalah jika jarak yang terhitung di antara 0 sampai 10 cm, maka delay on off akan bernilai 50 milisecond. Nah, ini adalah yang pertama. Dapat dilihat pada bagian ini adalah program yang akan digunakan untuk menyalakan dan mematikan si relay. Pada kondisi awalnya, relaynya akan dimatikan terlebih dahulu dan kemudian akan di-delay sebanyak nilai dari variabel delay on off tadi atau gamanya sesuai kondisi yang kita dapatkan. Kenapa sih harus high? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, relay yang saya gunakan bertipe low trigger, sehingga jika diberikan tegangan high, maka si relay akan mati. Ada pula selanjutnya pada bagian ini, pin relay akan diberikan low, sehingga relay akan aktif menjadi kontak and outer tutup, sehingga rangkaian dari si buzzer dan si LED nanti akan dapat menyala. Kemudian kondisi nyala ini akan di-delay lagi nilai variabel delay on off tadi. Nah, seperti yang terlihat tadi kan saya sudah men-spoiler kalau dari si program ini akan menggunakan output berupa LED dan buzzer. Nah, padahal LED dan buzzer ini tidak saya deklarasikan pada program ini, karena memang LED dan buzzer ini adalah rangkaian luar atau tidak termasuk ke Arduino, karena rangkaian ini nantinya akan dikendalikan oleh si relay, sehingga tidak perlu kita mendeklarasinya ke bagian program. Oke, karena pemrogramannya sudah selesai, maka kita lanjutkan ke bagian penjelasan perakitannya. Kita lihat, seperti yang kita tahu, mulai dari ultrasonik, relay, buzzer ataupun LED membutuhkan suplai tegangan 5 volt dan ground. Untuk itu, saya memberikan semua peralatan tersebut supply power berasal dari tentunya dari AC Arduino. 5 volt untuk kabel merah dan ground untuk kabel coklat. Karena kabel ini terhubung ke bagian baris ini, maka semua baris merah akan terhubung ke 5 volt, sedangkan semua baris biru akan terhubung ke ground. Seperti yang pada ini, kabel ini akan menyediakan 5 volt dan ground untuk si ultrasonic. Ada pula kabel biru dan ungu di sini digunakan untuk menghubungkan pin trigger dan pin echo ke si bagian Arduino. Nah, dapat dilihat biru adalah trigger, sedangkan ungu adalah echo. Kita lihat pemrogramannya. Echo-nya 2, triggernya 3. Dengan begitu, dapat dilihat bahwa si kabel berwarna ungu dan biru ini telah sesuai, karena kabel ungu masuk ke pin 2, sedangkan kabel biru masuk ke pin 3. Nah, kita lanjut ke bagian si relay. Si relay ini juga membutuhkan input tegangan 5 volt dan ground.
Dapat dilihat di situ. Putih untuk VCC 5 volt, sedangkan hitam untuk ground. Dapat dilihat putih 5 volt, hitam ground. Ada pula kabel yang berwarna ungu di sini yang terhubung ke pin in 2 digunakan untuk mengendalikan si relay ini yang terhubung ke pin 13 sesuai program yang telah kita buat. Nah, kenapa sih harus ke in 2? Karena memang kita menggunakan relay pada bagian yang kontaktor kedua atau yang bagian ini. Dapat dilihat dari tulisan di situ. Nah, di bawah ini ada tulisan K2 yang menandai tulisan kontaktor 2 atau relay yang dikontrol oleh bagian input in 2. Oke. Nah, dilihat dari sini dulu. Nah, ini kan power 5 volt terhubung ke kaki positif si buzzer dan kaki positif dari si LED. Nah, dapat dilihat flagnya. Nah, flag yang kecil tersebut menandai bahwa kaki tersebut adalah anoda. Untuk itu, anoda ini akan mendapatkan tegangan 5 volt dari si kabel merah pendek ini. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke kaki anoda, si arus dari Arduino akan dikurangi atau dihambat oleh si resistor agar tidak merusak si LED. Nah, sedangkan dapat dilihat ini si bagian ground didapatkan dari rangkaian si relay. Artinya, nyala atau tidaknya si LED dan buzzer ini tergantung si relay. Dapat dilihat kaki katoda. Oke, benar. Nah, ini kaki katoda dari LED terhubung ke kabel hitam yang juga terhubung ke kaki negatif dari si buzzer. Sedangkan sumber utama dari si ground adalah dari dua kabel ini, di mana kabel ini terpasang secara NO pada bagian relay. Sehingga jika si relay ini aktif dengan diberikan tegangan low, maka lampu dan buzzer akan menyala secara bersamaan. Karena itulah pada pemrogramannya kita tidak perlu mendeklarasikan pin dari LED dan juga pin dari buzzer. Nah, pemrogramannya sudah, perakitan juga sudah. Mari kita lanjutkan ke bagian simulasinya. Oke. Seperti biasa, kita akan memberikan suplai listrik ke Arduino dulu melalui PC. Sehingga selain Arduino dapat menyala, kita juga dapat memantau pembacaan dari jarak si sensor ultrasonik. Nah, ini adalah kondisi pertamanya, di mana jarak yang terbaca di atas 20 cm, menghasilkan lampu dan buzzer yang akan menyala setiap setengah detik. Kita berikan kondisi yang kedua. Nah, ini dapat dilihat yang terbaca adalah sekitar 12 cm, sehingga kondisi kedua akan terpenuhi. Lampu dan buzzer akan menyala setiap 200 milisecond. Ada pula kondisi yang terakhir. Nah, ini adalah kondisi yang terakhir. Adalah kondisi yang terjadi saat pembacaan jaraknya di bawah 10 cm. Dapat lihat sekitar 7 cm yang terbaca ini. Sehingga LED dan buzzer akan menyala setiap 50 milisecond. Nah, telah sampai kita ke penghujung akhir dari video pemaparan tugas akhir modul 3 kali ini. Untuk yang lebih tertarik dengan video-video yang lebih menarik selanjutnya, jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.